Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di Kopiah Channel bareng saya Devri Ahmad Firdaus. Hari ini kita ada di edisi Hai Jalan-Jalan. Edisi Hai Jalan-Jalan hari ini kita ada di kedai kopi Jenggo. Ini salah satu kedai kopi legend yang ada di Bandung. Karena udah cukup lama banget. Percaya nggak percaya, pertama kali saya mengenal kopi dengan alat seduh manual, espresso manual itu di kedai kopi Jenggo. Seperti apa kedainya? Teman-teman bisa lihat nih, ini ramai banget, kebetulan kita malam minggu. Dan kita bakal ngobrol sama salah satu foundernya, yaitu Kang Arif. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Sehat? Alhamdulillah. Ini teman-teman yang saya ceritain. Ini namanya Kang Arif. Dia founder dari Jenggo Coffee. Kang Arif boleh balik ke sini, Kang Arif? Siap. Hari ini kita ngobrol santai nih. Kang, boleh escape? Sambil ngopi. Ini saya udah siapin kopi juga sebenarnya nih. Tuh. Kita baru datang udah disiapin. Dari mana Kang Arif? Kang Arif? Itu Dry Hul Pangalengan. Dry Hul Pangalengan. Iya, Dry Hul Pangalengan. Cuman nih uniknya kemarin iseng-iseng aja digoreng pakai panci ya, Devi. Disangrai pakai panci, teman-teman. Potros. Ini yang buat saya menarik. Kenapa? Yang buat saya suka banget dari Jenggo karena bener-bener signatur dan otentik gitu yang saya bilang. Kang Arif, kita ngobrol santai Kang Arif. Santai. Karena ini bener-bener konten dadakan. Kita udah janjian lama banget Kang Arif ya buat konten. Tahun lalu. Tahun lalu. Baru sempet sekarang dan ini pun ditodong dadakan gitu. Kacau. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat kenapa. Kenapa? Saya tertarik banget sama Jenggo. Karena asal usul saya kenal kopi, belajar kopi dari Jenggo ini nih. Awal mulanya. Pertama kali saya lihat pembuatan proses espresso manual pakai rockpresso tuh. Iya di Jenggo gitu Kang Arif. Oke, Kang Arif pengen ngobrol nih sejarah awal mulanya Jenggo berdiri. Oke, cerita singkat ya Devri ya. Iya. Jadi kita tuh pertama kali buka itu 10 September 10 September 2011. 2011 guys, di mana skema kopi belum se-famous ini. Iya, belum seramai inilah. Belum seramai ini. Gitu. Janji film apa filosofi kopi udah ada belum? Belum ada. Terus 2011. 2011 September. Nah itu 10 September 2011 kita buka pertama kali itu. Jadi kita nyatakan gerobak kopi Jenggo itu buka beroperasional melayani konsumen istilahnya. Monumen. Sampai sekarang kita sebut Jenggo Monumen kan? Iya. Monumen.
Jalan Japati. Jadi itu titik yang pertama tuh. Oke. Pertama. 2011 tuh. 2011 pinggir jalan kaki lima, waktu itu pakai Devri terakhir datang juga masih pakai tenda kan? Masih pakai tenda. Sampai hari ini masih pakai. Nah, dari 10 September itu mundur ke belakang, itu kurang lebih persiapan sekitar 6 bulan Devri. 6 bulan sebelum opening. Sebelum tanggal 10 itu persiapan 6 bulan itu kita pakai benar-benar buat apa istilahnya bikin mulai dari perencanaan, terus konsep, konsep fisiknya si gerobak kopi Jenggo, terus termasuk produknya gitu. Iya. Termasuk produknya itu kurang lebih 6 bulan lah. Nah, termasuk ngumpulin duit buat beli aset. Nah, ide pertama kali pakai manual espresso itu gimana? Tercetus awal mulanya? Ini mundur ke belakang lagi 2009. Maaf, berarti sejarah Jenggo 2011 itu prosesnya panjang banget. Panjang banget tadi, Bri. Sampai akhirnya buka 2011. Jadi 2011 itu ketika Jenggo buka, ya itu benar-benar jadi buat saya pribadi, buat tim kita di Jenggo waktu itu tuh kayak hadiah lah itu. Itu buat saya pribadi, itu mimpi yang udah tiap hari keimpiin sekian tahun. Karena benar ya pada saat itu Kang Arif masih kerja di kopi retail, kopi shop gede. Jadi teman-teman perlu tahu Kang Arif itu di fase tahun 2009 berarti. 2009 waktu itu. 2009 Kang Arif masih jadi barista profesional di kopi biji kopi gitu. Biji kopi dan daun teh. Yang punyanya Hairul Tanjung sekarang dibeli ya. Nah, itu beliau baristanya. Sampai akhirnya, terus mundur lagi maaf potong, sampai akhirnya kepikiran kenapa sih pakai alat rock peso? Karena pada saat itu rock peso benar-benar masih jarang banget ya. Masih jarang banget. 2009 saya baru benar-benar nemuin itu. Waktu itu saya tugas di Makassar. Saya tugas di baristain? Ya, ini opening waktu itu di Makassar tuh. Saya sama tim. Nah itu disitulah saya ketemu ada namanya warung kopi Dotoro, sampai hari ini masih ada. Yang saya tahu mereka jalanin usahanya itu turun temurun, dari ngelola bisnisnya, ngelola dagangnya sampai si penyeduhnya itu dilakukan secara turun temurun, termasuk olahan bahan bakunya gitu. Nah di situ saya lihat, di situ saya terinspirasi warung kopi Dotoro itu buka. Saya udah nggak tahu berapa belas tahun atau berapa puluh tahun ya, udah turun temurun itu. Terus kita minum di sana tuh Devri cuma ada 4 pilihan waktu itu ya, 2009 saya ngopi di sana tuh. Nggak tahu sekarang nih ada berapa menu ya. Itu hanya ada kopi hitam, kopi susu, es kopi hitam, dan es kopi susu. Kopi saring ya? 4 produk. Kopi saring ya? Kopi saring. Mana tuh? Nah, itu tekonya tuh. Nanti kita cerita tentang produknya Jenggo. Nah, itu dia. Pakai inspirasi dari sana. Dari sana saya lihat ini warung kopi nggak ada alat kopinya, nggak ada alat kopi yang proper ya buat kita ini. Mereka cuma pakai teko. Bentar Kang Arif. Nih teman-teman, ini favorit saya. Cappuccino. Maaf potong Kang Arif ya. Cuman saya pengen ngejelasin ini. Yes. Ini yang saya bilang standar ini ya, dari dulu ya. Standar internasional yang berkalibrasi dengan budaya lokal sekitar. Ini namanya cappuccino. Kenapa cappuccino? Cappuccino Indonesia. Nah, ini dia. Ini yang saya suka, cappuccino Indonesia. Karena memang kalau orang Itali kesini sendiri pun dia kaget nemu ini kali Kang Arif. Cuman ya ini Indonesia. Ini saya yang suka dari Jenggo. Dari dulu sampai sekarang emang nggak pernah berubah gitu. Kak Devri termasuk peminum kopi yang konsisten. Nah ini, percaya nggak percaya Kang Arif terinspirasi dari kedai kopi di Makassar. Ya. Saya belajar kopi, berbisnis kopi terinspirasi sama dia nih. Ini harus tanggung jawab nih. Saya sampai sejauh ini gara-gara dia nih. Makanya kalau buat orang Itali kesini lihat cappuccino itu pasti kaget gitu. Lanjut Kang Arif. Ya. Nah jadi itulah saya pikir gila dari sesuatu yang sangat sederhana itu ya, si Dotoro itu. Ini nih si teko kuningan nih ya sekarang di Jenggo ini tinggal satu-satunya yang benar-benar asli kita datangin dari sana langsung. Kuningan. Dia bahan baku Kuningan si materialnya. Nah hanya pakai alat itu, produknya juga hanya 4 macam. Dia punya makanan tradisional lah, makanan jajanan pasar gitu. Udah yang ngopi di sana tuh mulai dari tukang becak, semua strata ya, saya bilang semua strata. Kita sering semeja tuh sama
bapak tukang beca, Iya, sama tukang ojek gitu misalkan, sama sales bank, sales apalah, staf karyawan mana. Termasuk kita pernah sering ngopi di situ sama Iya. sama Pak Gubernur waktu itu, Pak Yasin Limpo. Kita punya Rock Presso itu 2010 tuh udah punya sebenarnya. Saya udah punya waktu itu Rock Presso pertama, masih ada kalau nggak salah. Nah, Masih terus kita simpan Rock Presso pertama. emang pilihannya masih Presso mereknya kan. iya emang jatuh pilihannya ke Rock Presso tadi. Rock Presso, jadi nah kan ini nyambung nih, udah dari konsep tadi 2009 ya, 2009 saya 2010 dipindahin ke Bandung. Nah disitulah selama sekian tahun itu ya ini mimpi kita sebenarnya, mimpi. Waktu itu saya ngopi di Makassar itu saya cuman bilang nih kalau ada di Jakarta atau di Bandung oke nih, saya bilang gitu kan. Sebenarnya udah ada sih, maksudnya kalau kita bicara kopi Dotoro itu dia konsep kopi inilah, warung kopi tiam Melayuan. Iya betul. Melayuan yang cuman kopi susu kental manis Iya. gitu kan, terus dia punya roti serikaya kayak gitulah. Kopi Melayuan atau kopi tiam, jenis kopi tiam gitu. Nyambung lagi, akhirnya kita pakai alat manual tadi ya salah satunya. Terus kedua, saya itu udah masuk fase oke, gue mau jualan nih sambil kerja waktu itu ya. Masih kerja? Masih kerja. Seriusan 2012. Oke, gue mau kerja sambil jualan deh. Jualannya jualan apa? Jualan kopi lah. Karena itu bidang yang, maksudnya bidang yang kita kuasain, yang saya kuasain ya. Nggak mungkin saya mikir pengen dagang apa gitu. Sempet ada Pri. Sempet. Ya, ada Pri punya keahlian di kopi, tapi kok bingung gue mau dagang apa. Padahal. Oh gitu Kang Arif. Jadi itu sejarahnya Kang Iya. Arif milih Rock Presso, Presso jadi equipment andalannya. Benar. Oke Kang Arif, menurut Kang Arif nih seberapa penting sih equipment di gerobak kopi Jenggo? Nah, jadi dari ide sederhana tadi ya, maksudnya dari inspirasi si warung kopi Dotoro tadi yang sangat-sangat sederhana alatnya itu, saya coba kembangin dengan apa yang saya dapat selama di pekerjaan ya, maksudnya pengetahuannya. Nah setelah dikembangin ternyata ya kalau Adefri lihat ini manual modern sebenarnya ya, ada Rock Presso, ada French Press, ada pour over misalkan metodenya gitu. Nah itu sebenarnya lebih ke pengembangan buat ininya gitu. Nah kalau Jenggonya sendiri akhirnya mutusin untuk pakai manual ya, apalagi kalau kita bicara Rock Presso-nya nih, buat saya sampai hari ini ya, Rock Presso salah satu espresso maker yang dia dapat saya dapetin dari sisi efektivitas ya. Oke betul, setuju. Kualitas produknya, Setuju. kualitas si espressonya, dan efisiensinya. Oke. No betul, listrik betul. klub ya. Betul. Sebelum saya kenal Bellman, saya ngelihat teman-teman Jenggo itu ngefoaming, ngebuat foam itu pakai flutter. Dari dulu Kang Arif. Red system. Dari dulu. Itu bareng lah. Jadi waktu Rock Presso datang, itu di trialnya bukan sama kita, malah dulu sama Marking Hop. Ini bagian dari sejarah juga nih. Dicobanya sama Kang Dadan waktu Marking Hop 86. Iya. Dia 2009 udah buka tuh warung kopi. Gerobak juga. Gerobak kopi Marking Hop 86. Jual kopinya itu kopi-kopi Indonesia, mungkin ada sekitar 10-15 toples lah. Nah, waktu itu alat kita bawa ke sana, di trial lah di sana. Iya. Saya belajar juga waktu itu di Marking Hop 86, belajar cara makainya. Datanglah Pak Irawan nih. Wah, itu kalau Red steamer. Red system. Iya, red system. Irawan Halim, Pak Irawan. Semoga nonton ya Pak Irawan. Datanglah beliau nih. Kang, ada Udah ada espresso. belum? Dia udah buat. Udah buat red frotternya doang tadi. Oh, red frotternya. Baru hand frotternya doang, belum Buat espresso masih espresso belum. 2010. Masih pengembangan lah. Terus dia bilang, Kang Arif udah bisa bikin espresso, bikin foamnya pakai apaan nih? Manual. Belum ada Pak, saya bilang kan. Nih, hand frotter sampai hari ini. Tuh. Jadi hand frotternya masih bikinan Pak Irawan dulu. Jadi saya juga dulu sama. Pertama saya ngerintis justru saya belajar ngefrotter itu dari teman-temannya anak buah Kang Arif Di Jenggo ya. di Jenggo. Karena secara esensi sama kan, kalau steamer kan memasukkan uap panas air ke dalam betul susu. Kalau floater memanaskan susunya sehingga penguapannya terjadi lalu dimasukin udara lewat floater gitu Kang Arif ya. Dikocok dia. Dan tapi percaya nggak percaya lebih smooth daripada Yes. Saya daripada setuju alat-alat yang 100% lain itu. ya, daripada French press dan sebagainya ini lebih smooth. Saya belajar milk steaming, milk frotting pakai mesin, itu butuh sekitar 3 bulan.
Betah. Sampai dapat silky foam, dapat froth. Pakai ini, Tapi setuju ya, lebih sayang. 2-3 hari langsung, wih, silky foam gitu. Bener nggak sih? Teknik kita sama. Di bawah dulu, ke atas dulu. Mirip banget. Di atas dulu baru ke bawah, di smoothing dulu. Saya sering ditanyain gitu sama teman-teman yang penggiat kopi juga, mereka takut gitu pakai hand frother itu takut takut nggak bagus hasilnya dan takut susah. Katanya takut susah. Saya bilang kalau buat saya ini malah lebih gampang daripada steaming pakai mesin. Ini kerennya Jenggo nih. Dan nah, Kang Arif, ini tahun 2022 nih. Jenggo masih sustain sampai detik ini. Masih berdiri sampai detik ini. Alhamdulillah. Kuncinya apa, Kang Arif? Kalau dari ini ya, maksudnya ini kan 2022 kita habis beres ngelewatin masa-masa sangat mengerikan kemarin 2 tahun tuh. Survival mode. Survival. Nah, kalau dari brandingnya sendiri, maksudnya dari si gerobak kopi Jenggonya ini, ya ini salah satu pakem yang kita pegang lah sampai hari ini gitu ya. Kita mau bikin satu produk yang sederhana, kita mau bikin satu konsepan warung kopi yang sangat sederhana. Kemarin sempet teman-teman silaturahmi kopi datang ke Jenggo. Saya cuman bilang, mereka nanya resep rahasianya apa? Sama. Saya bilang resep rahasianya sederhana. Itu sampai kita posting di IG kan. Jadi ya apa yang dilakuin sama Dotoro sesederhana itu, ada free bikin produk kopi hitam, kopi susu, es kopi hitam, es kopi susu gitu. Produk yang sederhana, kita bikin produk yang sederhana, kita bikin produk yang memang kalau secara konsumsi dia daily ya, Devri. Ini yang buat saya salut sama Jenggo. Buat saya dan diamin oleh Kang Arif, kopi itu budaya. Dan budaya Indonesia ya ini gitu. Dan Kang Arif cuman berusaha menjaga budaya itu terus mengangkat kembali, dieksplor terus lah, istilah dieksplor. Ya, dan dipertahankan. Makanya ya sampai hari ini teman-teman ada free lihat sendiri lah, dari 2011 ya begini gitu. Jenggo nggak kemana-mana. Di antara ribuan kopi shop yang menggempur dengan pertarungan mesin dan grinder, Jenggo sampai terakhir saya lihat belum ada grindernya loh. Dia bener-bener ada di gudang. Bener-bener dia udah bawa dari gudang ke sini, bener-bener bawa ground kopinya sudah ready buat di-press. Karena itu emang niatnya ngurangin efektivitas juga ya, Kang? Iya, teknis ini ya. Kita motong berapa teknis itu. Cuman ya itu ya, kalau agak detailnya tuh ya harus diperhatiin juga nih. Teman-teman nyetok ground di kedai, teman-teman harus tahu tuh umurnya berapa hari, berapa minggu dalam toples itu. Nah, saya berani untuk display ground di gerobak karena kita udah hitung turnover penggunaan bahan bakunya itu. Makanya kita berani. Keren. Saya sering cerita sama teman-teman, pengembangan produk yang kita lakuin nggak banyak sebenarnya. Jadi dari kita awal itu ada 17 item, hari ini 37. Rentang waktunya 10 tahun ada free. Jadi nggak banyak eksplorasi sebenarnya yang kita lakuin. Konsistensi ya, pertahankan kualitas produknya, pertahankan SOP produk itu penting banget tuh. Betul. Konsumen, kita punya konsumen yang dari 2011 minum kopi susu. Sampai hari ini minum kopi susu dia. Termasuk saya. Kang Arif, penasaran nih. Mundur lagi sedikit. Kenapa gambarnya monyet? Sejarahnya. Sebenarnya ini salah satu bentuk spontanitas dari teman-teman yang waktu itu ada sama saya ikut membantu ya. Ada Mang Ajo, ada Aryan, ada Waaris, ada Mang Kiki, ada Mang Wendy itu ya. Di Calengka itu logo itu tercipta di Calengka itu, Devri. Berapa kali lah gonta-ganti logo tuh, udah macam-macam deh tuh. Saya cuman bilang ini yang familiar deh, yang familiar, terus yang nyeleneh. Oh bukan, ini mah itu bukan monyet ya, naon ngaranna? Orang utan ya? Orang utan. Oh iya, aing kareknya. Saya baru nge. Nah ini tuh ya udah pengembangan Waaris ini yang bikin. Jadi Aris Sujana, Waaris Calengka, dia yang bikin hand drawing pertama kalinya.
terus disempurnain jadi gambar image lah, jadi vektor sama Mang Kiki waktu itu. Nah makanya kalau prinsipnya logonya sendiri ya apa ya, nggak ada. Banyak yang terjemahin, banyak maksudnya terserah. Tapi deh. emang pertama pembentukan tidak ada filosofi bla bla bla. Nggak kepikiran monyet juga gitu. Tapi keren loh, jadi ikonik. Oke, penutup Kang Arif. Apa arti kopi buat Kang Arif? Waduh, kalau saya jawab personal Devri ya. Simple sih, maksudnya saya ngopi itu buat nge-boosting fisik dan psikis saya. Ya fisik udah jelas kafein ya, stimulan apa booster kafeinnya itu bikin detak jantung meningkat, aliran darah makin kenceng, otak jadi semakin smart, itu fakta. Iya. Pesan untuk penikmat kopi dan para barista yang nonton nih channel Kopi Hai. Buat bisnis, ngemulai sebuah bisnis, buat startup atau hanya sekedar ngopi, pesan-pesan buat teman-teman. Saya bukan seorang bisnis expert. Matematika saya dan cost control saya jeblok Sama zaman sekolah dan kuliah. Kita praktisi berarti. Iyalah bener. Jadi ya memulai usaha Devri ya apa yang kita lakuin, saya cuma share apa yang kita lakuin. Bikinlah sesuatu dari yang sederhana mungkin. Saya nggak bilang teman-teman duitnya banyak atau duitnya nggak sedikit gitu ya, nggak. Tapi mulai sesuatu dari yang sederhana. Dimulai dari hal yang sederhana. Betul, dari sesuatu yang sederhana. Lakukan konsisten dan jaga tuh. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika memulai sebuah bisnis, kata Kang Arif, dimulai dari hal yang sederhana yang bisa kita lakuin. Kang Arif benar ya? Jangan ribet, jangan mikirin apa-apa, gas dulu aja. Teman-teman, itu penutup dari saya. Kang Arif tolong informasikan Jenggo buka dari jam berapa sampai jam berapa? Ini kita lagi di Jenggo Turangga ya, di salah satu unit yang ada di Kota Bandung. Saat ini ada dua nih. Ada Jenggo dua. Turangga sama Baltos. Yang Sama Monumen Baltos. lah masih libur, dia masih efek-efek pandemi kemarin. Jam berapa bukanya Kang Arif yang dua Ini itu? Jenggo Turangga Jalan Salak buka jam setengah 5, 16.30, close ordernya jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam. Kalau yang Baltos dia lebih pagi, siap seduh itu jam setengah 12, siang lah. Sampai jam setengah 7 tutupnya Baltos aja. Oh iya, di dalam mall karena ya. Di dalam Baltos ya. Dan Yang luar Bandung ada Calengka, oh iya, Caleng. ada Jenggo Calengka itu juga 2012 tuh. 2012. Itu Jenggo tua juga tuh. Oh. Terus ada Alam Asri, Parakan Muncang, sama satu lagi di Garut, di Jalan Patriot. Di Kota Garut juga ada. Tuh. Garut itu 2014. Dan konsepnya semua seperti ini ya Kang Arif. Sama SOP-nya sama. Tuh. Seragam. Oh ya teman-teman, Kang Arif juga punya channel YouTube namanya Silaturahmi Kopi. Boleh di subscribe Silaturahmi Kopi, linknya saya taruh di bawah sini ya. Dan link lokasi pun saya taruh di bawah sini buat teman-teman ke Jenggo. Oke, gitu aja kali ya. Kang Arif makasih banyak. Siap. Nuhun pisan. Mohon, Devri, sukses terus, sehat-sehat terus. Makasih. Teman-teman, makasih banyak yang udah nonton channel Kopi Hai. Yang udah subscribe, makasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Intinya, mulai dari hal yang sederhana. Jangan lupa bersyukur juga dengan apa yang teman-teman sudah lakukan saat ini. Oke, saya Devri Ahmad, dan assalamualaikum.